akan menjelaskan materi tentang segi 4 dan segi 3. Namun sebelumnya, awali belajarmu dengan mengucapkan doa di hatimu ya. Bagian yang pertama tentang persegi panjang. Sifat-sifatnya. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu AB berhadapan sama panjang dengan DC. Begitu juga CB atau BC berhadapan sama panjang sejajar dengan AD. Tiap-tiap sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sama dengan 90 derajat. Diagonal-diagonalnya sama panjang. AC sama dengan BD. Diagonal-diagonalnya berpotongan dan saling membagi dua sama panjang, yaitu berpotongan di titik O, membagi dua sama panjang, yaitu OA sama dengan OC, OB sama dengan OD, dan semuanya sama panjang. Sekarang kita menentukan keliling. Tadi AB sama panjangnya dengan CD, kita beri simbol P, BC dengan AD kita simbol L. Maka kelilingnya adalah P tambah L tambah P tambah L, sehingga terdapat 2P tambah 2L atau 2 buka kurung P tambah L. Luasnya adalah P kali L. Berikut contoh, ada persegi panjang ABCD dengan masing-masing ukurannya diketahui. Kita disuruh menentukan nilai X dan nilai Y. Jadi langkah pertama adalah pada gambar kita lengkapi panjang sisinya. Nah, sekarang kita menentukan nilai X. Perhatikan bahwa AB dengan CD ya, itu adalah sama panjang karena sisi yang berhadapan sama panjang itu pada sifatnya, sifat yang pertama ya. Maka kita buat 2X ini, 2X sama dengan 24. Maka X adalah 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian menentukan nilai Y, yaitu yang di sini. Kita buat AD sama dengan BC. Ya, itu juga sifat yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang. Maka kita buat 3Y tambah 2 ini sama dengan 17. Sehingga 3Y sama dengan, ini 15 berasal dari 17 dikurang 2. 15, sehingga Y sama dengan 15 dibagi 3, hasilnya 5. Contoh kedua, hitunglah keliling persegi panjang yang ukuran panjang dan lebarnya 10 cm dan 6 cm. Kita buat dulu yang diketahui, selanjutnya kita tentukan keliling. Rumusnya adalah 2P tambah 2L, sehingga 2 kali 10. 10 ini dari P, tambah 2 kali 6, hasilnya 20 tambah 12, 32 cm. Jadi kelilingnya adalah 32 cm. Contoh yang ketiga, ini ada gambar, maka kita tulis yang diketahui. Jadi luasnya, rumusnya tadi adalah luas persegi panjang itu P kali L, sehingga P kita ganti 8, L 5, maka hasilnya 8 kali 5, 40. Jadi luasnya adalah 40 cm persegi. Contoh yang keempat tentang persegi panjang, diketahui luasnya dan panjang. Kita disuruh menentukan lebar. Maka tetap kita buat yang diketahui. Selanjutnya dari yang diketahui luas, maka kita cari L. Sebagai berikut, L sama dengan P kali L. L-nya 60 sama dengan P-nya tadi 10, kita masukkan 10 kali L. Sehingga L adalah 60 dibagi 10, hasilnya 6. Jadi lebar persegi panjang itu adalah 6 cm. Bagian yang kedua dari segi 4 adalah tentang persegi. Nah, kita buat sifat-sifatnya. Yang pertama, keempat sisi sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar. Jadi keempatnya ini AB sama panjang dengan BC, dengan CD, dengan AD atau DA. Diagonal-diagonalnya sama panjang, yaitu AC sama panjang dengan BD. Diagonal-diagonalnya berpotongan dan membagi dua sama panjang, sama dengan persegi panjang ya. Jadi ini dia
sama panjang semuanya, yaitu AO sama dengan OB sama dengan OC sama dengan OD. Diagonal-diagonalnya berpotongan membentuk sudut siku-siku, yaitu AOB, BOC, ya, COD, demikian juga dengan DOA, masing-masing membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Sudut-sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya, atau diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri, ini dia. Jadi ini membagi dua sudut A, demikian juga sudut C. Jadi masing-masing sudutnya sama besar, ya. Selanjutnya kita menentukan keliling. Nah, kalau kita simbolkan di sini panjang AB S, maka semuanya menjadi X, S, karena keempat sisinya tadi sama panjang. Jadi kelilingnya adalah S tambah S tambah S tambah S, ada 4S. Dan luasnya adalah S kali S atau S pangkat 2. Contoh, berikut ada gambar persegi yang diketahui AB-nya adalah 12. Kita disuruh menentukan panjang AD ini, yaitu X-nya, dan Y dari sudut AOB. Jadi langkah pertama kita isi dulu di sini ya, supaya kita tahu apa yang diketahui dan tergambar bagaimana cara menjawabnya. Nah, untuk menentukan X, ya, berarti berhubungan dengan ini, panjang sisi. AD sama dengan AB. Kenapa? Karena keempat sisi sama panjang, itu sifat yang pertama. Jadi, AD kita pakai ini, AD sama dengan AB. Maka kita lakukan X tambah 4 sama dengan 12. Nih, X tambah 4 sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 dikurang 4, hasilnya X sama dengan 8. Yang kedua, sudut AOB. AOB. Ya, ini kita ingat diagonal-diagonal berpotongan dan bentuk sudut siku-siku. Jadi kita buat sudut AOB itu 90 derajat. Sementara di sini ditulis 3Y, berarti kita lakukan kesamaan. 3Y sama dengan 90, sehingga Y sama dengan 90 dibagi 3, yaitu 30. Jadi nilai Y itu adalah 30. Yang kedua, panjang sisi persegi adalah 2P. Jika kelilingnya 40 cm, kita disuruh menentukan nilai P dan panjang sisi persegi. Jadi kita buat keliling sama dengan 4S. Berarti kita masukkan keliling tadi 40 sama dengan 4 kali 2P. Ini 2P panjangnya, maka 40 sama dengan 8P. P sama dengan 40 per 8, hasilnya P sama dengan 5. Nah, panjang sisi persegi tadi ini adalah 2P. P-nya sudah dapat 5, maka kita langsung buat 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi panjang sisi persegi itu adalah 10 cm. Contoh yang ketiga, keliling sebuah taman yang berbentuk persegi 280. Kita disuruh menentukan luas taman. Yang diketahui adalah keliling. Kita buat yang diketahui. Nah, dari keliling kita menentukan panjang sisinya dulu supaya untuk mencari luas. Keliling tadi adalah 4S. Maka kita gantikan keliling itu 280 sama dengan 4S. Jadi S-nya adalah 280 bagi 4, maka S-nya adalah 70 meter. Jadi luas, rumusnya tadi adalah S pangkat 2, berarti 70 meter pangkat 2 menjadi 70 kali 70 meter, berarti 4.900 meter persegi. Bagian yang ketiga dari segi 4 yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang jajar genjang. Berikut gambarnya. Kita buat sifat-sifatnya. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang berhadapan sama panjang ini AB dengan CD. Ini berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang satu lagi adalah BC dengan AD. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Maksudnya yang ini ya. Jadi ini yang pertama itu bahwa sudut ABC sama dengan CDA. Atau boleh dikatakan sudut B sama dengan sudut D. Yang kedua adalah yang ini, yaitu BAD dengan DCB, atau ini sudut A sama dengan sudut C. Selanjutnya sifat yang ketiga, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Perhatikan yang berdekatan itu yang pertama, yaitu sudut A. Ini dia, sudut A tambah sudut B itu 180 derajat ya. Kemudian yang kedua,
yaitu sudut B tambah sudut C, ini 180 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu sudut C tambah sudut D, ini dia 180 derajat. Dan yang ketiga yang berdekatan itu adalah sudut D ini dengan sudut A, ini yang disebut dengan berdekatan, jumlahnya juga 180 derajat. Sifat yang keempat, kedua diagonal pada setiap jajar genjang saling membagi dua sama panjang kedua diagonalnya. Nah, sekarang kita masuk ke keliling dan luas. Perhatikan gambarnya. Jadi ini P yang sejajar, yang pertama P sama panjang, yang kedua BC dengan AD. Maka kelilingnya bisa kita buat AB tambah BC tambah CD tambah DA, atau P tambah Q tambah P tambah Q, ini dia. Nih. Sehingga P tambah P ada 2P, Q tambah Q menjadi 2Q. Jadi bisa kita buat 2 buka kurung P tambah Q. Sedangkan luasnya, perhatikan ada beberapa, tergantung kepada gambarnya ya. Kita perhatikan kalau ini alas maka ini jadi tinggi. Kalau ini alas maka di sini kita buat tinggi. Kalau ini alasnya maka ini tingginya. Jadi luasnya adalah alas kali tinggi. Kita perhatikan contoh yang pertama. Ada gambar jajar genjang, berikut juga ditampilkan ukurannya ya. Nah, kita disuruh menentukan panjang QR di sini. Oke, kita langsung jawab. Yang pertama, QR nih sama dengan PS. Itu sifatnya tadi bahwa sisi yang berhadapan sama panjang, maka kita buat. Berarti QR itu sama dengan PS, 6 cm juga. Yang kedua, QO itu adalah setengah QS. Tuh, karena diagonalnya dalam sifat itu membagi dua sama panjang. Berarti tadi QS-nya adalah 7, maka kita buat setengah kali 7 ya, jadi 3,5. Kemudian Q sudut QRS ya, QRS ya, itu sama dengan 58. Kenapa? Karena sudut yang berhadapan sama besar. Jadi ini sudut R ada di sini dengan sudut B berhadapan sama besar. Yang keempat, selanjutnya sudut PQR tambah QPS, atau yang di sini ditambah dengan yang di sini. Itu yang berdekatan ya, adalah jumlahnya 180. Jadi kita buat sudut PQR tambah 58 sama dengan 180, sehingga PQR adalah 180 derajat kurang 58, hasilnya 122 derajat. Selanjutnya menghitung luas jajar genjang. Nah, ini dia, perhatikan ya. Nah, ini yang menjadi alas. Jangan kita pakai ini ya. Oke. Jadi alasnya AB. Tingginya ini jangan pakai 13. Sehingga luasnya menjadi alas kali tinggi, rumusnya berarti 9 kali 12. Hasilnya 108. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu yang ini. Maka kita buat bahwa alasnya adalah QR. Ini alasnya QR. Sedangkan tingginya adalah RT. Maka luasnya adalah 10 dikali 25. Jangan salah melihat ya, ini yang menjadi tinggi, jangan. Jadi ini dia menjadi tinggi. Lihat, alas dengan tinggi membentuk sudut 90 derajat. SP dengan RQ itu tentu sama ya. Maka hasilnya adalah 10 kali 25, hasilnya 250 cm persegi. Bagaimana Anda semuanya? Sahabat Metunis bisa dipahami ya?